kelas Majua Yahobu. Salam kenal guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam melakukan pelajaran berdiferensiasi, di mana menurut Tomlinson pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang masuk akal. Dalam hal ini, saya telah melakukan pembelajaran bahasa Inggris dengan mengkolaborasikan materi bacaan melalui keahlian reading yang telah saya susun sesuai dengan keahlian program teknik kendaraan ringan otomotif yang ada di kelas 11. Pengembangan materi yang saya lakukan telah melewati beberapa proses seperti menganalisis bahan ajar yang ada, kemudian membuat angket identifikasi analisis kebutuhan bahan ajar bahasa Inggris di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, dan melakukan proses wawancara dengan guru yang mengampu bidang studi produktif. Selanjutnya, saya juga menggali informasi dari dunia industri, di mana saya telah melaksanakan proses wawancara di PT Toyota Astra Indonesia untuk mencari kesesuaian materi yang pas dengan kebutuhan di dunia kerja dan industri. Adapun permasalahan dan tantangan yang saya hadapi adalah banyak peserta didik yang tidak dan kurang menguasai kosakata yang berkaitan dengan kata-kata di bidang teknik, sehingga guru harus memberikan arahan yang cukup lama untuk hal tersebut. Tantangan yang kedua adalah tantangan yang saya hadapi sendiri, yaitu permasalahan di mana saya kurang menguasai materi-materi yang ada di jurusan TKRO. Jadi mau nggak mau saya harus terus melakukan upgrade diri dengan menggali informasi dan ilmu, serta selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang mengampu di bidang studi produktif. Juga harus menghafal dan mempelajari kosakata dan cara kerja mesin secara ringkas dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran di bidang studi TKRO. Saya menggunakan pembelajaran atraktif dengan menggunakan media seperti video, alat peraga, buku pegangan, dan lain-lain. Dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, saya melihat dan mendapatkan hasil refleksi yang cukup positif dari peserta didik. Mereka merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang saya kaitkan dengan bidang studi kejuruan, mereka anggap akan memberikan mereka modal lebih selain keahlian mereka dalam hal mereferensi hal-hal yang berkaitan dengan kejuruan ataupun keahlian yang ada kaitannya dengan dunia kerja mereka nantinya di bidang otomotif. Terkait dengan praktek pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, mari saksikan tayangan berikut ini. Siang Pak Mekel. Selamat siang Bu. Iya, di sini ada saya ingin bertanyakan kepada Bapak mengenai pengembangan materi Pak untuk pembelajaran bahasa Inggris, tapi saya butuh informasi dari Bapak ya Pak ya. Siap. Mohon dibantu ya Pak. Siap. Yang pertama Pak, kira-kira topik apa yang diberikan kepada siswa-siswa kelas 11 jurusan TKRO Pak? Yang pertama itu adalah mengenai K3LH. Iya. Di situ juga ada pembelajaran mengenai PMKR. Iya Pak ya. PSPTKR, iya, dan PKKR. Iya. Kira-kira materi-materi itu ada berkaitan dengan alat-alat kerja bengkel Pak? Kemudian keselamatan kerja seperti itu? Ada. Dia kalau misalnya untuk keselamatan kerja, dia lebih dominan, dia materinya ke K3LH. Iya. Siswa atau yang melamar ini mempunyai kemampuan berbahasa Inggris seperti itu.
Sebetulnya sih kalau dengan perkembangan teknologi kita yang khususnya di dunia otomotif, Iya. seharusnya mereka harus menguasai juga, karena di dunia otomotif ini untuk nama-nama dari bendanya sendiri dan partnya Iya. itu pasti semua yang utama itu, karena kita ini Toyota ya, itu banyak Jepang, tapi yang di umum ini kan Inggris, jadi memang bahasa Inggrisnya yang diperlukan. Ya, Karena untuk jenis-jenis partnya tadi kan itu semua berbahasa Inggris. bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai angket identifikasi analisis kebutuhan bahan ajar bahasa Inggris untuk reading di jurusan teknik kebendaharaan. Assalamualaikum. Good morning, everybody. Today, hari ini pertemuan kita untuk chapter 2 yaitu Introduction to Tools Used by Mechanics. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini saya akan perlihatkan video. Kalian lihat dulu video ini dengan baik. Kemudian nanti setelah menonton video ini ada beberapa tugas pertanyaan yang akan saya berikan. Tadi kalian sudah melihat tayangan yang saya tayangkan melalui video YouTube mengenai alat-alat yang biasa digunakan di workshop, bengkel workshop TKRO. Now, you have to think about a tool in workshop that you ever use and write it at least 5 of its function. Oke, already finish. Ada yang sudah selesai dan bisa maju ke depan? Iya, silakan, Pak Riza. Screwdriver is a tool manual or power used for Screw. Saya panggilkan Gilang Surya untuk dapat ke depan membaca materi yang akan kita diberikan. Silakan, Gilang. Introduction to tools used by mechanics. A commercial mechanics shop will usually have industry standard. Jadi, bengkel sekarang ini banyak alat-alat canggih ya. Contoh yaitu scanner. Komputer scanner ini yang seperti kalian tahu ya, ini adalah kameranya. Nanti ini akan dikoneksikan dengan menggunakan kabel-kabel ini yang fungsinya sebagai connect to vehicles computer to receive diagnostic troubles. Jadi salah satu fungsi scanner ini adalah mendiagnosa kerusakan-kerusakan elektrikal yang ada di sistem mobil dengan menggunakan scanner yang tidak bisa terdeteksi secara manual. Ya, setelah kalian tadi melihat atau pelajari beberapa alat yang ada di workshop TKRO, there are some tools you have studied in the workshop. Sekarang tugasmu labeling. Di sini ada gambar-gambar alat-alat tools yang ada di bengkel atau workshop TKRO. Tugas kalian adalah mencari tahu. Mungkin kalian sudah tahu dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggrisnya kalian mungkin bilang ini lakban itu men. Ternyata lakban itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya apa? Kemudian ini apa? Apakah ada persamaan antara penjemputan sehari-hari dalam bahasa Inggris dengan Ganti, slow, kunci Inggris, French, lakban, tape, martil. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar bahasa Inggris? Saya sangat merasa senang karena pembelajaran bahasa Inggris dikaitkan langsung materinya dengan keahlian TKRO. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar bahasa Inggris? Saya merasa bersemangat belajar bahasa Inggris karena materi yang diberikan sesuai dengan bidang saya di bidang otomotif. Dari video yang telah saya buat ini, semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia dan bisa menjadikan video ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.